Halo semuanya, selamat datang di channel gua Alfrinaldi. Oke, pada kali ini gua mau sharing pada lu semua mengenai stoikisme. Sebelumnya, apakah kamu pernah mendengar istilah stoikisme? Bagi sebagian orang, kata ini mungkin masih terasa asing. Stoikisme atau juga disebut Stoa merupakan suatu aliran filsafat Yunani kuno yang mulai dikenal pada awal abad ketiga sebelum Masehi. Aliran Stoikisme didirikan oleh Zeno dari Citium, seorang filsuf Yunani. Selain Zeno, filsuf lain yang terlibat adalah Khentes dari Assos dan Chrysippus dari Soli. Sebenarnya, apakah Stoikisme dan apakah aliran filsafat tersebut masih relevan dan bermanfaat untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari pada zaman sekarang? Yuk simak semuanya sampai habis hingga kalian dapat memahami seluruh insight-nya. Secara umum, Stoikisme dipahami sebagai aliran filsafat yang berpandangan bahwa manusia harus mampu mengontrol emosinya agar bisa bersyukur atas apa yang terjadi. Dalam aliran Stoikisme ditekankan prinsip bahwa manusia merupakan makhluk yang mudah dipengaruhi emosi. Karena kondisi itu, manusia sering melupakan hal positif yang diterimanya. Jika kamu ingin menikmati kehidupan yang lancar, hiduplah selaras dengan alam. Inilah inti dari ajaran Stoikisme. Penganut aliran ini meyakini bahwa alam semesta bersifat rasional. Zeno mempercayai bahwa setiap manusia memiliki daimon yang membuatnya terhubung dengan alam semesta. Mereka yang menjaga harmoni dengan alam akan mengalami kebahagiaan, demikian pula sebaliknya. Penganut Stoikisme percaya bahwa kebahagiaan bisa diperoleh dengan mengejar kebaikan, bukan dari kepemilikan atas benda-benda. Pengajaran tersebut melibatkan ujian keinginan, keengganan, dan dorongan dari hati. Kebaikan dalam paham Stoikisme terdiri atas 4 bagian, yaitu kebijaksanaan, pengendalian diri, keadilan, dan keberanian. Dengan mengutamakan kebaikan, manusia bisa hidup lebih bahagia. Ketika seseorang bisa melihat suatu peristiwa eksternal dengan cara pandang yang tepat, ia akan merasa lebih mantap dalam menjalani hidup. Banyak hal yang terjadi seringkali berada di luar kontrol dan bukan tergantung pada seorang individu. Namun, cara menggunakan akal dan membentuk opini terhadap peristiwa tersebut sepenuhnya dapat dikendalikan. Penganut Stoikisme percaya bahwa setiap orang memiliki sumber daya batin yang dibutuhkan untuk berkembang. Dengan sumber daya tersebut, penganut Stoikisme dapat menghilangkan emosi yang beracun dan menggantikannya dengan emosi yang baik dan positif. Manusia tidak dilahirkan dalam kondisi rusak, tetapi telah dilengkapi dengan sumber daya. Prinsip yang dipegang oleh penganut Stoikisme adalah tidak mengeluh dan menyalahkan orang lain terhadap apa yang terjadi. Mereka mengambil tanggung jawab atas apa yang terjadi karena percaya pada diri rasional yang bersatu. Ini berarti bahwa hanya mereka yang dapat membiarkan sesuatu yang menjadi buruk terjadi, yaitu karena pilihan dan tindakan diri sendiri. Menganut filosofi Stoikisme, seseorang bisa menjadi lebih tenang dan bahagia. Hal ini karena penganut Stoikisme percaya bahwa peristiwa eksternal bukan hal yang bisa dikendalikan, namun sikap atau respon terhadap peristiwa itulah yang paling penting. Seseorang tidak perlu merasa bersalah karena apa yang terjadi. Penting untuk memahami bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa diubah, selaras dengan prinsip Stoikisme bahwa tugas manusia adalah mengendalikan pikirannya, bukan peristiwa eksternal. Dengan demikian, hidup akan menjadi lebih tenang dan bisa ikhlas menerima suatu hal tanpa mempermasalahkannya lebih lanjut.
Menurut aliran Stoikisme, semua hal yang terjadi di dunia ini sebenarnya natural dan netral. Namun, manusia kerap membumbuinya dengan pandangan dan perasaan diri sehingga menjadi terkesan negatif. Nah, setelah mengetahui hal itu, langkah yang perlu dilakukan adalah memandang suatu peristiwa secara positif sehingga hidup pun lebih bahagia. Cara untuk merasakan kebahagiaan dengan prinsip stoikisme adalah memilih untuk bersikap baik kepada sesama manusia. Mengejar kebaikan akan membuat seseorang lebih bahagia ketimbang memiliki barang-barang tertentu. Dengan cara pandang seperti ini, penganut stoikisme akan lebih mengutamakan tindakan kebaikan kepada orang lain daripada bersikap konsumtif. Manfaat dari stoikisme bukan hanya membuat hidup lebih bahagia dan tenang, dan juga membuat seseorang lebih mudah untuk mensyukuri kehidupannya. Hal ini karena seseorang terlatih untuk melihat hal positif daripada hal negatif dari suatu peristiwa atau kejadian, melatih seseorang untuk mengontrol emosi yang dirasakannya sehingga tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Juga stoikisme juga melatih untuk bersikap lebih realistis terhadap apa yang terjadi dan tidak terbawa emosi. Juga tidak mudah menyalahkan orang lain atau peristiwa-peristiwa buruk. Penganut stoikisme lebih memilih untuk mengubah cara pandang. Apakah lo semua tertarik untuk melakukan stoikisme atau jangan-jangan sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari? Yuk tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Oke, sekian yang dapat gua sampaikan, semoga bermanfaat, and anyway, see you next time, bye bye.